Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang sangat kita rindukan, di mana dalam 11 bulan ini sudah lelah kita beraktivitas, sudah lelah kita melakukan hal-hal yang mungkin banyak yang tidak bermanfaat untuk kita lakukan tanpa kita sadari, entah pun kita sadari. Namun di bulan Ramadan ini alhamdulillah Allah pertemukan kembali, Allah hadirkan untuk kita mengevaluasi diri, kita syukuri, kita datangkan bulan ini dengan keberkahannya, kita raup maghfirah dari Allah, kita syukuri, alhamdulillahirabbil alamin, Ramadan telah tiba. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat yang Allah berikan, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan untuk menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan. Banyak hal yang bisa kita nikmati di bulan ini, ampunan-ampunan yang berlipat ganda, pahala-pahala yang berlipat ganda, Masya Allah, sangat banyak hal yang bisa kita nikmati, sajian-sajian Allah yang Allah berikan di bulan Ramadan. Benar-benar harus kita syukuri dengan sepenuh hati. Pemirsa yang budiman, salawat dan salam marilah selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita petunjuk jalan supaya kita tahu bahwa Allah kasih karunia kepada kita, ya, Allah kasih petunjuk kepada kita melalui Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Al-Qurannya pun turun di bulan Ramadan. Masya Allah. Baiklah pemirsa yang budiman, pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih merawat hati kita supaya tetap nyaman beribadah di bulan Ramadan. Banyak hal yang kita lakukan di luar bulan Ramadan yang mungkin dalam 11 bulan ini sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dirubah. Dimana kadang di luar bulan Ramadan sulit bagi kita untuk bangun lebih awal, sulit bagi kita untuk bangun melaksanakan sholat malam. Nah, di bulan Ramadan kita dituntut untuk mampu bangun lebih awal, untuk melaksanakan sholat malam, ya, qiyamul lail, kemudian juga berusaha untuk menyiapkan, kalau ibu-ibu nih biasa menyiapkan sahur yang benar-benar berkualitas untuk keluarga supaya nyaman untuk melaksanakan puasa. Alhamdulillah. Baiklah, untuk menjaga hati. Nah, ini adalah tema yang ringan untuk bisa disampaikan tapi sulit untuk dilaksanakan. Menjaga hati di bulan Ramadan supaya fokus dalam beribadah, supaya menikmati, merasakan indahnya bulan Ramadan tanpa terkotori hati kita dengan hal-hal yang biasa mungkin dilakukan di luar bulan ini. Kita manfaatkan 30 hari selama bulan Ramadan ini untuk menjaga hati kita supaya benar-benar fokus, ikhlas dalam beribadah, mengingat kembali apa aktivitas kita selama 11 bulan kemarin untuk kita perbaiki di bulan yang penuh berkah ini. Nah, bagaimana menjaga hati kita supaya tetap fokus, bagaimana menjaga hati kita supaya tidak terkotori. Pemirsa yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah hal yang perlu kita lakukan, meluruskan niat kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Kita luruskan kembali bagaimana niat ini setiap saat bisa berubah. Begitu kadang kita sedang melakukan sesuatu dilihat orang lain, niatnya tadi beribadah, begitu karena diperhatikan, kadang kita merubah niat itu supaya sedang diperhatikan, seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita jaga hati kita untuk selalu kita luruskan kembali niat kita. Kita ingatkan diri kita, waktu kita hanya sebentar, waktu kita hanya sesaat. 30 hari bukanlah waktu yang lama dibanding dengan 11 bulan sebelumnya. Mungkin kadang kita banyak hilaf, kita banyak lupa untuk mengingatkan hati kita, untuk meluruskan niat kita. Namun di bulan suci ini, marilah bersama-sama kita luruskan niat kita, luruskan hati kita supaya fokus beribadah lillahi ta'ala.
Kemudian yang kedua adalah memperbanyak istighfar. Kita memahami bahwa banyaknya manfaat istighfar untuk bisa kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, untuk bisa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana di dalam surat Nuh dikatakan ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bagaimana di sini Allah menjanjikan, maka memohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Di dalam 11 bulan yang lalu mungkin kurangnya istighfar kita, kurangnya keingatan kita kepada Allah. Di bulan ini Allah ingatkan selalu bagaimana kita berusaha untuk meminta kepada Allah dengan beristighfar supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. 30 hari, 1 bulan ini adalah waktu yang paling tepat untuk membuat kita merubah diri. Kita akan menjadi ulat sebagaimana kepompong nanti menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu, supaya setelah Ramadan selesai kita menjadi kupu-kupu yang benar-benar sukses cantiknya, menawan dalam ibadahnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari memperbanyak istighfar, memperbanyak memohon ampun sama Allah, kepada Allah. Kita benar-benar bersungguh-sungguh memohon kepada Allah supaya dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah. Di mana bulan Ramadan ini berlipat gandanya pahala, kemudian ampunan yang begitu luas yang Allah turunkan untuk kita. Kita manfaatkan untuk menjaga hati kita supaya tetap ikhlas dalam beribadah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, hindari komunitas yang banyak hal yang dilakukan adalah hal yang negatif. Misalnya ngomongin orang, julid ya. Nah, hal-hal ini kita hindari. Ketika memang ada kumpulan orang yang mulai berusaha untuk ngomongin orang lain, atau misalnya melakukan percakapan-percakapan yang mungkin tidak bermanfaat, atau aktivitas yang mungkin kurang bermanfaat, hindari itu. Ingat kembali bahwa waktu yang kita miliki tidak banyak. Ramadan ini hanya 30 hari, Ramadan ini hanya sebentar. Maka tidak ada waktu untuk julid, tidak ada waktu untuk ngomongin orang, tidak ada waktu untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat. Kemudian yang keempat adalah fokus terhadap hal-hal yang positif. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Lakukan banyak hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena apapun hal yang kita lakukan untuk orang lain yang itu bermanfaat dan membuat orang lain bahagia, yakinlah bahwa di dalam hati kita jauh lebih bahagia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, menjadi manusia yang selalu bermanfaat untuk orang lain, menebar kebaikan, memberikan pertolongan, menjadi hal yang didambakan oleh orang lain ketika mereka merasa sulit mencari orang lain untuk membantu mereka. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Lakukan hal yang bermanfaat, lakukan hal-hal yang mungkin itu sepele untuk kita lakukan, tapi itu sangat berarti buat orang lain. Dan yang terakhir adalah memaknai puasa ini. Bagaimana kita memahami makna dari puasa, menahan diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Lakukan apa yang dicintai Allah dan hindari apa yang tidak disukai oleh Allah. Nah, semoga sedikit ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Allah mudahkan kita di dalam berpuasa, Allah mudahkan kita di dalam melakukan hal-hal yang baik, Allah ringankan langkah kita untuk berbuat kebaikan. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik yang kita rasakan, memaksimalkan manfaatnya, memaksimalkan usaha kita untuk meraih pahala yang terbaik yang Allah janjikan untuk kita. Perbanyak istighfar, perbanyak berbuat baik, mari menjadi manusia yang terbaik dan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.